Pemirsa Diplomatic Club, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Kementerian Luar Negeri. Beliau panggilannya Pak Yuda ya, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia. Hanya itu saja ya, bukan Betul. bantuan hukum masuk? Sudah dipisah Pak. Sekarang dipisah ya. Jadi memang ini lebih khusus lagi pelindungan warga negara Indonesia yang direktur ini relatif baru karena baru 2002 diciptakan, dan ini berkaitan juga dengan visi misi Presiden Jokowi karena pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri itu menjadi salah satu prioritas. Bahkan dalam pernyataan pers akhir tahun Menlu kemarin disebutkan bahwa prioritas kedua Kementerian Luar Negeri adalah masalah perlindungan warga negara Indonesia. Jadi ini memang tepat sekali, beliau sudah menjabat di Direktorat PWNI, dan saya kira salah satu orang paling sibuk ini di Kemlu karena permasalahan kita di luar negeri itu tidak pernah berhenti, bahkan jam itu terus berputar 24 jam anytime. Beliau ini dikontak ya, paling tidak kalau dengar kontak ini beliau dulu nih Mas Yuda. Nah, saya baca dari laporan Bank Dunia ya, Pak Direktur, ada perkiraan 9 juta WNI di luar negeri. Mungkin realitasnya lebih ya, karena kan itu yang lapor diri ya. Pengalaman saya di Australia juga, di negara teman-teman kita di Eropa, Amerika itu ilegalnya bisa sama dengan yang legal gitu. Tapi ini yang lapor berdasar lapor diri ya. Kalau perkara diaspora waktu itu 5 sampai 7 juta. Nah, kemarin juga disebut ya prioritas kedua mengenai pelindungan WNI. Bagaimana Kemlu telah menyelesaikan, ya mungkin nanti bisa disebutkan tahun ini aja sampai tahun lalu ya 44.521 kasus selama 9 tahun ini cukup banyak ya, 200 ribuan kira-kira ya yang berhasil diselesaikan. Tapi ini nggak masalah, menurut saya itu never ending story, ini akan terus berlanjut. Nah, yang menarik sebenarnya kalau saya lihat data dari BP2MI Januari-Juni terakhir itu pengiriman TKI di luar negeri sudah ada kemajuan, artinya lebih pada skill and professional, yaitu ada 135.791, dan tujuan pertama itu menarik Taiwan ya 39.000 sekian, kemudian Malaysia 38.000 sekian, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Arab Saudi. Ada tujuan baru tuh menurut saya, Turki, Italia dan Polandia ya. Ini menarik, artinya kita sudah mulai fokus pada yang skill and labor kan, yang profesional, karena memang setahu saya kelompok-kelompok ini secara hukum itu dilindungi ya, ada pelindungan hukum. Mungkin saya ingin secara gambaran umum dulu dari Pak Direktur tuh, dari sekian kasus-kasus yang ditangani oleh Direktorat PWNI. Pertama kalau dilihat dari negaranya ya, yang paling banyak kasus itu di mana ya. Kemudian konsentrasi warga negara kita di mana, dan bagaimana cara Kementerian Luar Negeri ini mengenali hal-hal yang setiap hari, setiap tahun itu kasusnya bisa berbeda-beda gitu. Nggak bisa ada satu cara yang bisa fit all gitu ya. Nah, ini saya kira orang paling stres di Kementerian Luar Negeri ini Pak Direktur. Silakan mungkin disampaikan kepada pemirsa. Pertama-tama terima kasih Pak Dubes Wahid, Mas Gary, dan Mas Adi ya. Ini kehormatan buat kami Pak, bisa bergabung di Diplomatic Club ini, dan juga tentunya secara pribadi Pak Dubes Wahid ini tadi kami sampaikan pada saat kami kuliah di Melbourne dulu, Pak Dubes Wahid adalah kepala perwakilan. Ada Australian connection gitu ya. Di KJRI Melbourne. Menarik Pak, terkait isu pelindungan warga negara Indonesia. Tadi Pak Dubes menyampaikan berapa angka WNI kita yang ada di luar negeri. Ini starting point yang menarik kita bahas di awal. Betul, pada tahun 2017 Bank Dunia sudah membuat laporan bahwa prediksi jumlah pekerja migran kita yang tinggal di luar negeri ada 9 juta. Nah, pertanyaannya berapa yang tercatat di Kementerian Luar Negeri? Sampai hari ini Pak, yang tercatat adalah 2,2 juta. Hanya 2,2 juta. Itu juga kalau kita lihat dari data pemilu ya, pemilih luar negeri itu nggak pernah nyampe 2 juta itu. DPT tahun 2024 ini 1,7 juta. Iya, jadi artinya di bawah 2 juta dari sebelumnya. Saya juga KPPLN ya jadi memang itu, tapi kalau kita lihat angkanya kelihatan nih. Ya. Nah, jadi memang ada diskrepensi Pak. Bisa bayangkan kita harus melindungi 9 juta, namun kita punya tahu
hanya tahu keberadaan 2,2 juta diantaranya. Ya. Dan banyak kasus yang terjadi, Pak. Kami tidak pernah tahu ada di mana warga negara kita, baru tahu ketika yang bersangkutan lapor, ketika ada masalah, atau bahkan sudah jadi jenazah. Ini cerita sedih yang selalu muncul. Memang dari ini siapa tahu, saya punya pengalaman ya. Jadi ada orang kita kecelakaan meninggal ya, namanya katakan Siti ya, dari Sukabumi ya. Kita kontak, tidak ada orang, ternyata dia orang Jawa Timur dari Malang gitu. Ya, itu kasus-kasus yang kira banyak terjadi, ya, apalagi di Malaysia itu luar biasa banyaknya ya. Betul, betul Pak. Nah, kalau kita melihat dari sisi peraturan perundang-undangannya, sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan, setiap warga negara Indonesia yang tinggal menetap di atas 1 tahun di luar negeri wajib ya, lapor ke perwakilan RI terdekat. Bahkan kalau tidak lapor ada sanksi administratifnya. Di Undang-Undang 12 tahun 2006, bahkan di pasal 23 disebutkan 5 tahun berturut-turut tidak melapor keberadaannya ke perwakilan RI terdekat dapat kehilangan kewarganegaraan. Ya, karena teorinya kan paspor 5 tahun kan, betul. Itu berarti selesai itu. Betul, Pak. Seperti itu. Nah, namun memang kenyataan di lapangan, saya harus sampaikan apa adanya bahwa kesadaran lapor diri ini masih sangat rendah. Mereka berpikir bahwa lapor kalau ada masalah saja. Justru kita ingin lapor itu pada saat ketibaan sesuai dengan undang-undang, karena disitulah kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dengan efektif. Nah, pertanyaan saya itu kalau dia itu ilegal gitu, kalau dia lapor, apa kita terima atau kita enggak? Kita terima. Jadi dari sisi Indonesia, dari sisi pemerintah Indonesia yang kemudian dilaksanakan oleh perwakilan RI, kewajiban kita adalah melindungi warga negara Indonesia. Ya, betul. Karena negara harus hadir. Karena ini ada psikologi beberapa yang saya temui itu pernah waktu itu saya juga bertugas. Mereka tuh tahu harus lapor, tapi karena merasa ilegal, mereka justru takut dilaporkan. Padahal kita bilang enggak, kita terima siapapun Anda, ada catatan kita, in case ada apa-apa kita bisa gerak. Nah, itu memang salah satu dilema kita ya. Iya, itu memang banyak kita hadapi, betul terkonfirmasi Pak Dubes bahwa ada persepsi yang salah di warga negara kita bahwa kalau ilegal nanti ditangkap kalau lapor. Padahal urusan ilegal itu adalah urusan yang bersangkutan dengan hukum keimigrasian negara setempat. Sedangkan interaksi yang bersangkutan dengan perwakilan RI itu dalam konteks undang-undang kita. Dan undang-undang kita selama dia WNI, apakah dia documented, undocumented, ilegal atau legal, dia berhak mendapatkan perlindungan. Nah, ini saya kira di forum ini biar ini jadikan informasi juga karena pemirsa kita sebagian juga yang diaspora gitu ya. Jadi kalaupun Anda ilegal, enggak apa-apa, Anda harus lapor gitu ya. Karena ini memang secara undang-undang kita harus melindungi siapapun, apakah kan tidak ada ditulis yang ilegal tidak dilindungi kan tidak gitu kan. Jadi semua WNI di luar negeri ya. Betul. Nah, kalau kita lihat sebarannya Bapak, dari 2,2 juta tersebut mayoritas yang paling banyak ada di Malaysia. Kemudian yang kedua ada di Saudi, yang ketiga ada di Taiwan, keempat ada di Hong Kong, dan kemudian yang lainnya menyebar. Nah, ketika bertanya bagaimana dengan jumlah kasusnya, konsisten dengan konsentrasi WNI kita. Jadi memang banyak kasus terjadi di Malaysia dan juga di Saudi. Ya, seperti itu. Jadi memang itu kasus-kasus yang kita hadapi. Kebetulan kemarin baru saja Bu Menlu menyampaikan PPTM, pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri. Di situ disebutkan bahwa selama hampir 10 tahun terakhir, lebih dari 218.000 kasus yang sudah kita selesaikan. Kemudian ada 360 warga negara kita yang sudah bisa kita bebaskan dari hukuman mati. Lebih dari 18. Kalau yang hukuman mati ini kan ini menjadi fokus ya. Setiap kali ada orang jadi hukuman mati itu akan menjadi perhatian ya. Itu terjadi di mana yang banyak kan? Mayoritas ancaman ya, kayak ancaman hukuman mati saat ini sekitar 168 WNI kita yang terancam hukuman mati di luar negeri. Mayoritas ada di Malaysia, Pak. Oh, Malaysia malah, bukan di Saudi ya? Malaysia. Jadi Malaysia mayoritas untuk kasus pengedaran narkotika. Terus yang kedua di Saudi untuk kasus pembunuhan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari fakta di lapangan ya, terutama Timur Tengah dan Malaysia ya, komposisi untuk yang non skill ya itu kelihatannya mungkin bisa dijelaskan berapa. Dan ini sebenarnya permasalahan itu banyak di sini
Ya. Yeah. Yeah. Nah pertanyaan saya, apakah kalau Malaysia saya tahu udah ada ya, dengan Taiwan udah ada MOU ya, jadi mengenai pelindungan. Tapi negara-negara Timur Tengah karena saya pernah di sana itu sebenarnya enggan sekali, tidak mau, karena mereka tuh menganggap ini menyebutnya adalah domestic worker. Yeah. Bahkan beberapa kasus itu kita curiga ya, karena dia melalui SMS yang lain itu. Yeah. Tapi kita tidak bisa, jangankan kita, polisi setempat itu tidak bisa masuk. Yeah. Jadi itu tidak dilindungi secara hukum. Tetapi kalau skill and professional di Timur Tengah, terutama di yang sudah maju Emirat Arab, itu gaji itu sama, warna kulit itu sama, putih, hitam dan sebagainya. Tetapi kalau domestic worker, dan itu mayoritas itu ya salah satu Indonesia dan negara Afrika, Somalia, Sudan gitu. Jadi kita selevel itu. Jadi kadang-kadang ada perasaan kurang enak juga ya. Kita ada. Nah, dengan Timur Tengah khususnya mungkin Pak Direktur, sampai di mana ya? Karena pernah ingat saya yang pernah mau mulai secara bilateral ada pencarian itu dengan Saudi satu-satunya. Nah itu apakah sampai di mana proses sekarang itu? Betul Pak. Nah ini menarik Pak Dubes. Jadi kalau kita melihat pola migrasi warga negara kita, mayoritas yang berada di luar negeri itu adalah pekerja migran. Kalau kita breakdown lagi, sektor pekerjaannya yang paling banyak adalah sektor pekerjaan domestik ya, menjadi PLRT. Ya. Nah, bahkan di ILO sendiri sudah menyampaikan bahwa itu adalah salah satu jenis pekerjaan yang kategori vulnerable, karena kan memang ada di dalam rumah seperti itu ya, yang sulit untuk diawasi. Nah, tantangan yang lebih besar tadi Pak Dubes sampaikan di Timur Tengah, kan di Timur Tengah itu mereka menggunakan kafalah sistem. Kafalah itu, kafil itu artinya majikan. Ya. Di Timur Tengah, majikan untuk pekerja domestik ini menguasai hajat hidup. Jadi untuk bisa bahkan izin keluar negeri itu harus dapat izin dulu dari majikan. Betul. Pindah majikan harus dapat izin. Dan paspor pun ditahan paspor. Ya. Jadi betul-betul quote unquote kemerdekaannya dipegang oleh majikan. Nah ini yang kemudian membuat tantangan dari sisi pelindungan. Nah, sejak tahun 2015, karena berbagai macam masalah kasus yang begitu banyak pada saat itu, 2015 pemerintah melalui Permenaker 260 membuat kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran sektor domestik untuk pengguna perseorangan. Lalu kenyataannya melalui jalur tikus masih ada juga. Banyak Pak, itulah. Kita kan bicara pengiriman yang formal Pak. Yang jalan tikus tadi tetap saja jalan. Tetap jalan. Dan kita memang sudah sadari sejak awal bahwa kebijakan moratorium itu memang tidak bisa dilaksanakan seterusnya sepanjang waktu, karena ini melawan kodrat Pak. Karena tekanan migrasi itu tercatat di World Migration Report setiap tahun tuh selalu meningkat. Jadi tekanan itu istilahnya kalau kita mau moratorium, kita pencet di satu sisi, gembung di sisi yang lain. Dan betul, yang tercatat di perwakilan RI pada saat kita moratorium, kasus ketenagakerjaan yang legal turun. Tapi kasus keimigrasian melonjak. Artinya apa? Arus migrasi tetap jalan. Melalui jalan ilegal. Nah, kemudian kita sudah siapkan exit strateginya, Pak. Exit strateginya adalah bagaimana kita paham bahwa sistem kafalah itu memang dianut oleh negara-negara Timur Tengah, namun bagaimana kita bisa mensiasatinya. Exit strateginya adalah memindahkan kafilnya, Pak. Yang kafilnya tadi perseorangan, kita pindahkan ke badan hukum. Nah, kalau kafilnya tercatat berdasarkan sistem hukum yang di Timur Tengah ada di badan hukum, pengawasannya akan lebih mudah. Karena sekarang KBRI atau KJRI tidak perlu datang ke rumah majikan. Cukup kontak ke perusahaan berbadan hukum, dan badan hukum itu kan terakreditasi. Terakreditasi dan tercatat juga di KBRI, ada kasus masalah, kami ingin lakukan akses konsuler. Nah, itu yang sedang kita dorong, dan alhamdulillah sudah disepakati Pak dengan Saudi Arabia. Ini jadi pilot itu sudah dalam bentuk MOU ya? Mereka sudah tanda tangan? Ya, sudah tanda tangan dalam bentuk technical arrangement, dan ada berapa seratusan mungkin pekerja migran kita yang berangkat dengan mekanisme. Saya kira bisa jadi modal nih Pak Direktur untuk negara-negara Timur Tengah yang lain ya. Karena memang pelindungan secara kalau yang legal ya itu betul-betul ada undang-undang yang jelas ya. Misalnya ada satu kasus di Abu Dhabi ya, ketika saya di sana tuh seorang pekerja migran kita, nurse ya, seorang nurse itu skill ya.
itu kecelakaan. Dan kakinya tuh buntung segini nih. Jadi itu luar biasa. Dan itu di undang-undang sana tuh bagus sekali. Dia tetap dianggap sebagai tenaga kerja full 3 bulan penuh ya. Bahkan istrinya difasilitasi datang gitu. Tetapi itulah tadi yang tidak tercover undang-undang, yaitu sulit betul itu ya. Jadi mungkin saya kira ini satu terobosan bagus. Bisa ditawarkan ke ini ya. Itu mungkin ya. Nah, jadi kita harapkan pilot project yang ada di Saudi ini sudah kita sepakati dan sudah berjalan. Nanti akan kita review, tahun ini akan kita review, dan kalau reviewnya positif, ini akan menjadi model bagi proses penempatan ke negara-negara Timur Tengah yang lain. Inilah sebetulnya yang ingin kita highlight, peran kita, Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan, kita ingin bahwa kita bukan hanya sekedar menyelesaikan kasus. Pendekatan pemadam kebakaran ini sudah nggak bisa sustainable lagi. Ya. Tadi Pak Dubes sampaikan waktu kita bincang-bincang, kita selesaikan 10 kasus, besoknya nambah 20. Jadi ini di lapangan ya. Saya pernah buat survei dan saya minta mereka jujur, enggak usah disebut namanya. Jadi takut identifikasi. Jadi yang kita tampung, ini kasus di Emirat Arab mungkin beda dengan lain. Kita tampung itu karena saya tuh ya itu dari data ini kok kayaknya never ending story, malah meningkat terus. Jadi 75% itu alasannya enggak signifikan gitu loh. Jadi misalnya pertama cerewet. Ya kita tahu lah orang Arab itu kan jaraknya jauh-jauh, ngomongnya keras, kalau orang Jawa bisik-bisik gitu. Yang kedua, enggak kerasan. Loh, Anda ini udah niat mau kerja kok enggak kerasan apa juga enggak jelas. Jadi artinya itu bukan sesuatu yang memang kalau itu yang mungkin dipukul di apa itu oke lah ya kita ini. Tapi ini ternyata, dan dari kasus itu kebanyakan mereka umurnya enggak nyampe 3 bulan. Jadi saya curiga ya, bahkan ada secara spontan ngomong ke staf kita itu, memang ya udah yuk 3 bulan carilah tempat hotel di kedutaan gitu, karena di kita ada apartemen bagus gitu kan. Jadi nah ini kasus-kasus yang sebenarnya perlu menjadi perhatian. Memang bukan, ini kan temuan, artinya ini bukan kewenangan kamu lagi. Jadi apa yang saya lakukan gitu waktu itu adalah bekerja dengan agen yang profesional tuh, dan ada hampir satu pabrik Cilegon itu pindah ke sana karena mereka buka petrochemical ya. Dan mereka puas dengan profesional engineer kita, dan akhirnya ada beberapa perusahaan tuh 25% tenaganya itu dari Indonesia. Karena itu maksimum. Jadi 25% itu single nationality gitu ya. Jadi mereka puas. Nah, pertanyaan saya berikutnya tuh, kenapa kita tidak mulai ya, bukan nanti ini mungkin bukan kewenangan Kemlu ya, tapi mungkin Pak Yuda, Pak Direktur itu mungkin karena di lingkungan pemerintah saya udah out of touch gitu ya. Apa sih upaya kita untuk meningkatkan ya dari skill dan profesional? Karena tenaga kerja itu kebanyakan tidak rewel gitu, dan itu yang diakui oleh pemerintah di Emirat Arab, sehingga mereka bikin aturan 25% itu dari satu negara. Gitu. Nah itu jelas dari segi hukum dilindungi, dari segi kalau di Emirat termasuk negeri maju ya, dari segi gaji itu mereka ada tingkatnya dengan Western system gitu loh. Jadi untuk grade sekian, gaji sekian, no matter Anda dari Nigeria, dari Indonesia, dari bule sama. Ya. Nah, kira-kira apa sih upaya? Karena permasalahan selama kita ngirim tenaga kita yang unskilled itu, permasalahan itu akan meningkat terus. Ya. Kedua, tidak ada pelindungan, yang kadang-kadang out of reach. Ya. Nah, ini mungkin perkembangan itu sampai di sini gimana gitu. Hanya belum dari segi image ya. Ini kenyataan di lapangan. Seorang diplomat kita, ibu-ibu, nunggu anaknya ya pakai jilbab gitu, ditepuk, dibilang majikanmu siapa? Udah dianggap ini. Ini ada cerita lucu di buku saya tulis ya. Jadi ada istri adnaker kita tuh jogging pakai jilbab, langsung datangin supir India Pakistan, dikira kabur ini. Berikutnya dia pakai tracksuit, nggak ada yang ganggu. Istri saya malah jarang pakai jilbab. Karena jilbab, Indonesia, langsung tanya majikanmu siapa gitu loh. Nah ini apa yang terjadi di lapangan, saya ngomong karena ada. Nah ini kan sebenarnya perlu kita sudah G20 loh ya, 16 ekonomi terbesar dunia, masa sih masih ngirim sekelas Somalia, Sudan, bukan kita understand, bukan kita mau understand pekerjaan, tapi kan kalau masalah tidak ada kerjaan, itulah tantangan di dalam negeri yang seharusnya disinggung oleh para capres. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan tim capres ini ya, ini kan perlu ikut depan kita, grand strategi kita gitu loh. Mungkin silakan. Betul Pak, jadi itu yang tadi kami ingin highlight, bahwa pendekatan kita tidak cukup hanya menyelesaikan kasus.
memang publik ya selama ini kan diisi ruangnya dengan berbagai macam kasus yang ada. Nah, kalau kita hanya sekedar mendekati permasalahan yang kompleks ini dengan hanya menyelesaikan kasus, namun kita tidak address the root causesnya, ya, masalah tata kelola migrasi yang aman, maka tadi seperti disampaikan Pak Dubes, kasus ini akan muncul. Dan ini yang terjadi Pak saat ini. Ya, ya. Dan kecenderungan meningkat terus kan, di penampungan di kedutaan kita itu kan meningkat terus. Betul. Kita selesaikan berapapun, karena unskilled itu. Nah, dari statistik saja Pak, dari statistik kan bisa terlihat. Dari hampir 10 tahun terakhir, 218.000 kasus yang sudah kita tangani. Kalau kita breakdown dari tahun per tahun, trennya meningkat. Iya. Jadi tahun 2019, kami menangani 24.000 kasus. Tahun 2020 melonjak ke 54, tapi oke lah, 54.000 itu kasus COVID Pak ya. Iya. Tapi kita bandingkan setelah COVID, 2021, 2019, 24.000, 2021 menjadi 29.000. 2022 menjadi 35.000. Nah, meningkatnya cukup signifikan sebenarnya. Ya. Dan 2003 ini, 2003 yang kemarin, itu tercatat dengan data terakhir yang kami terima sehari kemarin, total ada 50.000 kasus. Iya. Jadi naik terus. Padahal kami kan punya KPI Pak. Key Performance Index yang kita sebut sebagai indeks kinerja utama. Itu dibahas bersama dengan Bappenas dan sebagainya. Kita diberikan target. Berapa kasus yang harus diselesaikan. Dan selama 5 tahun terakhir, kami mencapai target Pak. Di atas 100% pencapaian target untuk penyelesaian kasus. Tapi ternyata tidak berkorelasi dengan angka penambahan kasus. Contoh Pak. Lebih banyak yang nambah ya. Tahun lalu Pak. Tahun lalu tahun 2022 kami menyelesaikan 22 WNI yang terancam hukuman mati. Alhamdulillah bisa kita selamatkan dari ancaman hukuman mati. Di tahun yang sama penambahan kasus hukuman mati yang baru 25. Defisit kan berarti. Jadi sebagus apapun kita kinerjanya, kalau hanya fokus menangani kasusnya saja, tidak harus root of the problemnya itu. Nah, dalam konteks root problem tersebut, strategi kita adalah penguatan migrasi. Bagaimana migrasi yang aman ini bisa kita kelola dengan baik. Saya kira dari data ini juga menarik ya. Artinya kita kan sudah punya agreement dengan Taiwan ya, dengan Hong Kong, Korea Selatan, Jepang. Apalagi Korea Selatan dan Jepang itu G2G gitu ya. Dan artinya lebih terjamin ya, ada kasus-kasus itu dilindungi secara hukum. Jadi karena ini sebenarnya cukup tapi it's not enough gitu ya. Kalau lihat cenderungnya yang ini kan unskilled-nya ini. Jadi memang tadi Pak Dubes sampaikan terkait dengan yang sektor domestik. Sektor domestik tadi sudah sampaikan bahwa secara inherent memang sektor ini sektor yang vulnerable, rentan, gitu ya. Informal. Pelindungannya tidak sebagus yang formal. Tentu hak menjadi hak setiap warga negara untuk bekerja termasuk di sektor domestik, ya. Dan itu adalah hak yang perlu kita lindungi. Namun tentu untuk pelindungan yang lebih baik, kita tentu tidak berpuas diri hanya mengirimkan pekerja migran kita di sektor yang informal. Nah, di sektor formal lah pelindungan yang lebih baik, remunerasinya pun lebih baik. Betul. Itulah sedang kita dorong Pak. Karena di Taiwan itu rata-rata gaji untuk itu cukup bagus ya kalau saya lihat itu. Di yang Hong Kong ya, karena itu memang mereka juga ada undang-undangnya kan yang mengatur. Nah ini pertanyaan saya terakhir sebelum saya lempar ini, kita ada lupa memperkenalkan, ada dua wartawan senior kuatbaca.com, Mas Gary dan Mas Adik gitu ya. Pertanyaan terakhir itu menyangkut undang-undang mengenai pelindungan WNI ya, dalam kaitan dengan peran instansi lain ya. Kira-kira itu apakah kita ini ada satu forum ya menyangkut mengenai pelindungan WNI itu, karena kan nggak mungkin kita akan bekerja sendiri ya. Banyak kasus-kasus yang kadang-kadang unexpected gitu ya. Misalnya di Rusia ini ada kasus yang staf kita malah ya, kemudian kecelakaan sampai koma berapa lama gitu. Kemudian pengembalian jenazah gitu ya. Dan kan kita nggak mungkin dengan kemampuan Kemlu itu. Dan tapi di undang-undang disebut itu kira-kira penanganannya gimana secara interdepartemental. Jadi memang isu pelindungan WNI kan kompleks, Pak. Tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan, dan kita lebih banyak di hulunya, di hilir.
Nah, ketika kita menangani kasus, tentu pada saat repatriasi, itu kan kita perlu kerjasamakan dengan kementerian lembaga terkait, dan sekaligus langkah-langkah pencegahan. Nah, dalam berbagai macam undang-undang yang terkait, antara lain Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran, terus kemudian Undang-Undang 21 tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang, dan lain sebagainya. Dan di undang-undang itu kan disebutkan ya, saya agak samar-samar itu bahwa kita mengirim tenaga kerja kita ke negara yang memiliki undang-undang mengenai perlindungan gitu kan. Iya, betul. Ya, ada kan di situ ya. Nah, artinya kan sebenarnya kita enggak kita kadang-kadang melawan hukum juga karena ada beberapa negara sampai sekarang belum memberikan menjamin undang-undang, belum ada MOU gitu ya. Iya, betul Pak. Gitu. Nah, di tingkat Kementerian Luar Negeri sendiri kami punya beberapa MOU. Ya, kami punya MOU dengan 7 kementerian lembaga untuk penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Jadi kita ingin pendekatan penanganan kita komprehensif, end to end. Bukan hanya sekedar menangani kasus luar negeri dan pulang, namun pada saat pulang nanti proses rehabilitasi, proses reintegrasi dengan keluarga, bagaimana penanganan konseling psikologisnya, itu kita kerjasamakan dengan sempat berita di media luar biasa itu, ada seorang dari mana ya, lupa, dari Jawa Barat, Sukabumi atau apa itu yang dia dapat apa tuh namanya, menang ya di pengadilan, dia dapat apa, akhirnya dibikin emas ya. Oh iya, itu yang kasus hukuman mati Pak. Kasus hukuman mati. Iya, kasus hukuman mati. Nah, tapi nah memang itu harus lanjut what next setelah di sini gitu. Akhirnya kan dia uang begitu aja nguap. Betul. Ya. Oke, ini ada Mas Gary dulu ya. Mungkin ingin menanyakan karena ini topik ini selalu menarik. Iya. Setelah itu langsung aja Mas Eko. Ya. Terima kasih Pak Wahid nih. Sebelumnya ini Pak Wahid, Pak Yuda, ini kita dapat kiriman minuman Pak. Oh, oke. Oke. Oh iya. Sambil kita ngobrol ini sambil diminum ya. Siap. Ini langsung dari air gunung nih ya. Rasa Cisiri. Mudah-mudahan air gunungnya enggak polusi juga ya, polluted ya. Biasanya kalau gunung biasanya di daerah-daerah ya pinggiran, jadi biasanya udaranya bersih. Betul. Ya. Izin Pak Wahid dan Pak Direktur Pak Yuda. Ini TPPO kami sempat soroti secara khusus di bulan Juni tahun lalu 2023 karena memang dalam 5 tahun terakhir saat Juni kita lihat angkanya meningkat. Mungkin jumlah korban TPPO-nya tidak sebanyak data yang Pak Yuda sampaikan, tapi trennya sama, menaik setiap tahun. Dan ada 2 hal yang kami soroti saat itu. Yang pertama adalah bahwa saat moratorium, kalau nggak salah 2015 ya, 2015 kemudian menggelembung masalah yang di tempat lain, dan itu terbukti dari hasil penyelidikan polisi. Tahun 2017 dia mengungkapkan sejumlah korban TPPO dan rutenya Pak. Nah, rute ini yang kami sempat soroti karena kemanapun mereka dikirimkan itu ada transfer di Malaysia. Jalurnya ke Batam dulu, kemudian pindah ke Malaysia. Nah, disinilah mungkin kami ingin tanggapan dari Pak Direktur, Pak Yuda. Adakah kebijakan khusus dengan Malaysia mengenai fenomena ini? Kemudian yang kedua yang kami soroti adalah beberapa di antara korban TPPO tersebut ada yang berhasil lari, namun kesulitan menghubungi kantor perwakilan kita di luar negeri. Adakah kira-kira cara cepat dan singkat bagi saudara-saudara kita ini untuk menghubungi perwakilan, mungkin semacam hotline atau apa gitu? Tanggapannya. Oke, ini sekalian lagi langsung ya dengan Mas Adik, jadi biar punya berapa dengan kemarin Bapak. Jadi pertama tadi mengenai TPPO ya, kemudian kalau yang lolos gitu, kemudian gimana lapor ya. Terus yang Mas Adik. Kemarin Bapak menjelaskan kalau banyak generasi Z yang menjadi korban scam. Oh, oke. Ya. Dan itu ternyata kebanyakan dari orang-orang berpendidikan. Kira-kira langkah dari pihak dari pihak Kemenlu sendiri untuk menangani kasus scam itu seperti apa Pak? Karena kan kebanyakan generasi muda itu loh Pak. Dan banyak pelakunya orang Indonesia di Kamboja itu. Wah, ini 2 pertanyaan menarik nih. Baik, Mas Gary dahulu. Jadi kalau kita bicara kasus TPPO, terkonfirmasi bahwa antara tahun 2021 ke 2022 ada pelonjakan lebih dari 100% kasus yang kita tangani. Tahun 2021
361, tahun 2020 melonjak menjadi 752. Ini menjadi concern bersama. Dan ini bahkan beberapa pihak menyebutkan ini sudah menjadi darurat TPPO. Ada dua hal, nanti bisa kita kaitkan nanti dengan online scam. Untuk yang tradisional, ini modus-modus tradisional TPPO adalah untuk yang sektor domestik, Pak. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2007 mengenai TPPO, ada 3 unsur yang memenuhi TPPO. Pertama, tindakan, cara, tujuan. Di desa-desa ini biasanya ada calo atau sponsor, Pak. Datang ke desa, menawarkan pekerjaan yang indah-indah dengan gaji yang fantastis, gitu ya. Kemudian ini sudah penipuan. Penipuan itu salah satu deception, ya, salah satu unsur TPPO. Kemudian memberikan uang fit. Jadi keluarga, untuk meyakinkan keluarga, dikasih 5 juta, 10 juta. Untuk, wah ini kredibel nih, belum kerja aja udah kasih duit. Seperti itu ya. Padahal itu adalah penjeratan hutang. Nah, penjeratan hutang atau debt bondage itu juga unsur TPPO. Setelah mereka berangkat, nggak pakai pelatihan, nggak pakai apa, kasih paspor, langsung berangkat. Ya, berangkat bisa dari Soekarno-Hatta, ya, ada beberapa dari Surabaya, laut di Batam, atau di Nunukan menuju ke Tawau, atau jalur darat Entikong ke wilayah Malaysia. Ada yang tereksploitasi di Malaysia sebagai negara tujuan, ada yang menggunakan Malaysia sebagai negara transit untuk ke Timur Tengah. Seperti itu. Nah ini modusnya yang terjadi, Pak. Nah begitu sampai di negara tujuan, ada yang end up ke Irak, ya, nggak cuma ke Saudi ini, Pak. Suriah juga. Suriah. Negara perang. Negara Zaman perang, waktu itu kan masih konflik di situ ya. Makanya kaget kita tiba-tiba ada berapa, 15 ribuan atau berapa ya. Betul. Yang kita we never know gitu loh. Ternyata di negeri perang itu ada. Nah itu yang. Iya. Nah pada saat yang awal tahun lalu kan ada gempa Turki, Pak. Pada saat kami evakuasi warga kita ke tempat yang aman, kami evakuasi juga ada 8 WNI kita yang yang akan tereksploitasi di Erbil di Irak. Jadi dia dibawa menuju ke Istanbul. Karena memang kita tidak ada visa ya ke Turki kalau salah ya, bebas visa ya. Bebas visa. Iya betul kan. Nah itu makanya paling gampang sih. Betul. Terus masuk jalan darat mau diselundupkan masuk ke wilayah Irak. Tapi waktu itu berkat koordinasi cepat dari KBRI Ankara dan KJRI Istanbul dengan gendarmeri di sana bisa diselamatkan. Dan kemudian kita pulangkan. Nah jadi ini pola TPPO tradisional yang banyak menyasar kelompok masyarakat miskin di desa-desa yang remote gitu ya, dan kemudian dijanjikan dengan berbagai macam pekerjaan dan iming-iming yang menarik gitu ya, dan akhirnya tereksploitasi. Nah khusus untuk Malaysia tadi kami sampaikan bahwa mayoritas memang korban TPPO yang ada di sana itu adalah sektor domestik. Nah langkah apa yang bisa sudah kita lakukan? Kita sudah memiliki MOU, ya, MOU penempatan pekerja sektor domestik melalui one channel system. Nah, pada saat pembahasan diskusi, ya, kebetulan kami juga terlibat langsung, kita ikatkan dengan komitmen untuk pembahasan MOU mengenai pemberantasan TPPO-nya. Karena ini kan jadi ekses. Ya. Kita ingin pastikan bahwa MOU penempatan sektor domestik by one channel ini bisa intact, benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Bagi yang melanggar, yang masih jalur TPPO, kita sikat dengan MOU TPPO. Nah, ketika kita bicara TPPO, mau tidak mau, perlu kerjasama antara negara asal, which is Indonesia, dan negara tujuan, ya, which is dengan Malaysia. Kita sudah punya pola dengan UAE, Pak. Oh sudah ada? Sudah ada. Kita sudah punya MOU pemberantasan TPPO dengan Indonesia dengan UAE, Uni Emirat Arab. Nah, kita ingin replikasi juga dengan Malaysia. Nah, itu diplomasi pelindungan yang kita lakukan untuk memastikan bahwa ini kan trafficker ini sindikatnya rapih, Pak. Rapih ya. Nah, kerjasama ada antar pemerintah dari luar, ada dari dalam, di dalam sendiri. Betul, Pak. Nah, cara untuk menanganinya, ya kerjasama antar pemerintah ini jangan kalah rapih. Ya. Kadang-kadang untuk meyakinkan juga ada RT-nya di situ. Betul. Untuk meyakinkan itu. Betul, ya. Pak. Lintas sektoral. Ya. Lintas sektor, ya, lintas sektor seperti itu. Dan kita kan juga sudah punya gugus tugas TPPO yang saat ini ada revisi, ada co-chair, jadi ada ketuanya 2 yang dulu hanya Kemenko
PMK, sekarang ada Kemenko PMK dan Kemenko Polhukam. Jadi proses penegakan hukumnya juga kita ingin highlight di situ. Mas mengenai scam ini yang current issues ini. Nah, yang scam ini yang menarik sekarang. Ini masih kejahatan cyber sebenarnya. Iya, Pak. Ya. This is completely different story, Pak, dengan yang tradisional tadi. Kalau yang tradisional tadi korbannya dari desa, pendidikan rendah, kelompok miskin, gitu ya. Kalau yang korban online scam itu Gen Z, Pak, generasi muda usia 18-35 tahun dari kelompok menengah, berpendidikan. Bahkan kami mencatat ada korban, salah satu korban punya master degree. Bayangkan, Pak. S2, Pak, jadi korban online scam. Artinya bisa ditipu dia gitu ya. Nah, kemudian tech savvy pastinya ya. Artinya melek internet dan juga teknologi. Modusnya adalah tawaran lowongan kerja luar negeri. Jadi lewat sosial media ditawarkan, Anda mau nggak kebanyakan jadi marketing atau customer service dengan gaji 1.000 sampai 1.200 US dollar, which is sekitar 18 juta, Pak. Hampir 20 juta, tidak meminta kualifikasi khusus, ya, tidak ada persyaratan khusus, ya. Terus diberikan penjelasan remunerasinya indah-indah gitu, Pak. Terus kemudian diminta langsung berangkat, tidak ada persiapan apapun, tidak apa, kasih paspor, berangkat. Dulu kasusnya paling banyak ada di Kamboja, namun sekarang sudah menyebar ke 7 negara yang lain, Pak. Selain Kamboja ada Vietnam. Kami mencatatkan kasus yang sama di Vietnam, di Laos, di Thailand, di Malaysia, di Filipina, dan di UAE. Ada 4 kasus di UAE. Dan korbannya bukan hanya Indonesia. Ada 59 negara lain yang menjadi korban. Bukan satu-satunya korban. Betul, bukan jadi korban. Jadi kasus online scam ini bukan hanya kasus Indonesia. Ini sudah menjadi kasus kawasan dan juga kasus global. Karena bahkan ada korban dari Afrika, Pak. Ya, mereka juga memanfaatkan negara-negara itu kan, orang itu untuk dia bicara dengan bahasa lokal itu kan. Betul, betul, Pak. Nah, ini yang kami terus kerjasamakan dengan berbagai macam kementerian lembaga. Kita harus punya langkah-langkah yang bold, langkah-langkah yang tegas untuk menangani kasus ini. Karena angkanya masih terus sampai hari ini naik aja terus, Pak. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Nah, pertama tentunya ada 4 strategi yang kita lakukan. Pertama, protection of victim. Jadi strategi kita sebut sebagai 4P. Ada 4 P. P pertama, protection of victim. Ketika sudah jadi korban, prioritas kita adalah selamatkan. Yang kedua, prosecution, penegakan hukum. Kita dorong penegakan hukum bagi pelaku di Indonesia. Teman-teman Baris Krim Polri juga sudah melakukan beberapa penangkapan dan diajukan di pengadilan. Kita dorong juga negara tujuan melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak mengeksploitasi. Yang ketiga, P yang ketiga, prevention, pencegahan. Nah, pencegahan ini kita lakukan dengan meningkatkan public awareness campaign. Kami kerjasama dengan IOM, Bapak. Kami membuat short movie, bisa di search di YouTube, namanya Through the Screen. Film singkat 15 menit, ya, memberikan gambaran kepada publik betapa bahayanya online scam dan meminta agar berhati-hati, ya, untuk tidak mudah terbuai janji-janji surga yang disampaikan di sosmed. Nah, P yang keempat, partnership, kerjasama antar negara untuk bisa memastikan bahwa kegiatan protection of victim, prosecution, dan prevention bisa dikerjasamakan dengan baik. Itu 4 strategi yang kita lakukan. Ini pemirsa, karena waktunya sudah sangat mepet ya, jadi ini isu yang menarik. Saya kira mungkin kita lain kali kita angkat lagi, karena ini never ending story ya, dengan mungkin konteks yang berbeda, apalagi sekarang masuk juga kejahatan cyber gitu ya. Betul. Nah, ini mungkin Kemlu juga mungkin sudah mau lancang-lancang nih, jadi ada unit ini yang nangani juga ini. Jadi memang kejahatan terus berlangsung. Saya terima kasih pada Pak Yuda, Direktur PWNI, yang bisa menyempatkan waktu, karena beliau ini waktunya hampir 24 jam nih ya, karena global ini 24 jam ini teorinya, kalau di Kemlu ini ya diplomat kerjanya 24 jam, karena anytime bisa muncul di belahan dunia lain ya, dan pusat itu menjadi salah satu kunci untuk penanganan pertama. Jadi terima kasih Pak Direktur, Pak Yuda, dan juga teman-teman dari kuatbaca.com, dan pemirsa, dengan ini maka
acara kita hentikan, bukan for good ya. Kita nanti ada segmen lain yang menyangkut mengenai pelindungan WNI. Kita juga mungkin ke depan mengenai pemilu, ini menarik juga bagaimana penanganan pemilu di luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.